Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berti Mutiningsih. Saya adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka pembekalan untuk mengikuti KKN untuk adik-adik semua. Mungkin sebelumnya saya akan sampaikan bahwa Dinas Kesehatan ini sebetulnya mempunyai berbagai banyak program, tugas pokok dan fungsi, yaitu untuk menyehatkan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini kami, karena saya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, tentunya lebih bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa mencegah terhadap kejadian penyakit di DIY ini. Nah, untuk itu di Dinas Kesehatan ini punya beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini yang langsung melakukan action di lapangan. Lalu kemudian bidang Kesmas atau kesehatan masyarakat, yaitu nanti untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, gizi yang seimbang, kemudian bagaimana mengatur pola hidup yang sehat. Lalu kemudian juga ada bidang pelayanan kesehatan yang punya tugas untuk mengatur bagaimana pelayanan kesehatan di DIY ini bisa berjalan dengan baik, yaitu bisa pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, kemudian klinik dan sebagainya, lalu kesehatan rujukan seperti rumah sakit. Nah, kemudian kita juga punya satu lagi bidang yang namanya bidang sumber daya kesehatan. Ini mengatur bagaimana logistik kesehatan, obat, vaksin dan sebagainya, lalu kemudian juga tenaga kesehatannya. Jadi bidang S3 ini mengatur itu. Supaya adik-adik juga paham bahwa fungsi dari Dinas Kesehatan ini ternyata tidaklah sangat kecil, tapi memang kita menyangkut berbagai bidang. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk bagaimana membekali adik-adik semua dalam mengatasi pandemi COVID-19. Saya rasa semua sudah paham. Mungkin kalau dengan saya yang orang DIY pasti sudah paham, karena saya jubirnya COVID-19 di DIY. Tiap hari nama saya ada di semua media. Nah, untuk kesempatan ini saya memang diberi tugas oleh Ibu Kepala Dinas untuk menyampaikan ini. Nah, saya diminta untuk menyampaikan protokol kesehatan, kemudian juga imunitas dan isolasi mandiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. COVID-19 ini sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, sehingga seluruh dunia saat ini sedang tertuju bagaimana bisa mencegah dan mengendalikannya. Nah, untuk itu memang kita harus harus paham dulu tentang apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah satu penyakit, ya, satu penyakit yang merupakan penyakit menular, ya, ini yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini ditemukan beberapa waktu yang lalu di Wuhan. Tapi sebetulnya virus corona itu jenis virus yang sudah ada sejak dulu, tetapi yang menimbulkan pandemi ini adalah virus generasi yang baru. Jadi ini virus corona. Ya, kita ke materi tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai yang saat ini sudah dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia. Nah, COVID-19 ini memang suatu penyakit yang sedang menjadi wabah. Ini disebabkan oleh virus. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Nah, sebetulnya virus corona ini sudah ada sejak zaman dahulu.
Tetapi saat ini yang terjadi adalah bahwa virus ini virus yang generasi baru. Namanya corona itu sudah ada sebetulnya, sudah bertahun-tahun ada. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan suatu pengendalian penyakit, itu tentunya kita lihat dulu jenis penyakitnya. Nah, untuk COVID-19 ini adalah suatu penyakit menular. Jadi dia pasti berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah agent itu si virusnya itu sendiri. Nah, lalu kemudian yang kedua host itu kita manusia. Nah, lalu yang berikutnya adalah lingkungan. Jadi untuk pengaruh terhadap penyakit COVID-19 ini kita harus segitiga ini harus kita intervensi semuanya. Nah, sekarang kalau virusnya jelas. Virusnya ini menyebabkan pandemi COVID-19, namanya corona ini tadi. Maka virusnya harus kita kendalikan supaya dia tidak menjadi virus yang ganas. Nah, caranya apa? Bagaimana untuk mengendalikan itu? Maka ada penelitian-penelitian bagaimana kita sampai membuat vaksin supaya nanti bisa diselesaikan melalui vaksin. Lalu yang harus kita kendalikan berikutnya adalah hostnya. Hostnya itu adalah bagaimana manusia yang diinangi oleh virus ini menjadi manusia yang kuat, artinya menang dengan virusnya. Maka dari itu ada berbagai hal yang harus kita lakukan untuk intervensi pada manusianya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan di mana kita ada ini juga harus diintervensi. Lingkungan seperti apa sih yang menyebabkan virus ini tidak menjadi penyakit di dalam tubuh seseorang? Nah, ini 3 pengaruh ini yang harus kita lakukan sehingga prinsip pencegahan kita adalah membuat satu protokol kesehatan mencakup ketiga hal ini. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya kita tidak terkena? Dari 3 hal tadi, yang pertama kita harus melihat bagaimana cara membersihkan diri kita dan lingkungan. Tadi kan ada 3 ya, diri kita dan lingkungan. Nah, sering dikatakan bahwa cuci tangan pakai sabun, nah, secara dengan air mengalir minimal 20 detik. Karena apa? Kembali ke virusnya. Virusnya yang ada ini adalah virus yang dikelilingi oleh lemak, di mana dia akan bisa mati kalau terkena disinfektan. Nah, itu kita hasil penelitian seperti itu terhadap virus, maka kita lakukan ini. Kalau kita lebih sering cuci tangan, maka tangan kita akan terbebas. Jadi kita itu, kalau orang Jawa sering bilang mak-makan ya, mak-makan gitu ya. Tangannya itu melihat kemana, megang apa-apa. Nah, yang dipegang itu belum tentu dia bersih. Maka dengan cuci tangan ini bisa terhindar. Lalu hindari menyentuh mata, hidung, mulut atau muka kita dengan tangan kita. Sesedikit mungkin. Kalau bisa jangan, ya. Kalau nggak gatal banget gitu ya. Ya, ini kenapa? Karena ini di tangan kita ini banyak sekali sebetulnya virus ataupun bakteri yang selalu tumbuh di sini. Nah, setelah kita memegang handle pintu yang dipegang orang ada virusnya, tentu itu kita bisa katut kena virus. Nah, lalu hindari intervensi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa orang tanpa gejala itu sekarang untuk COVID ini sudah banyak. Jadi kasus yang kami temui di DIY ini 80% adalah orang tanpa gejala. Artinya dia sehat tapi di dalamnya ada virus. Nah, untuk itu physical distancing atau menghindari kontak fisik dengan ada jarak ini akan membantu memutus mata rantai penularan. Lalu menerapkan etika batuk. Nah, kita kan nggak tahu ya virus ini siapa yang punya ya.
Jadi kalau ada yang batuk, ada yang bersin, ya harus ada etikanya. Etikanya seperti apa? Pakai punggung tangan, bukan pakai tangan ini nutupnya. Nah, kita biasanya pakai tangan ini keliru. Karena saya bilang tadi tangan ini adalah penuh dengan bakteri. Nah, untuk itu pakai punggung tangan. Nah, kemudian memakai masker ini yang sangat-sangat penting dalam situasi seperti ini. Mau sampai kapan Bu kita pakai masker? Seterusnya, sebelum COVID-nya pergi. Nah, karena apa? Karena masker ini akan melindungi droplet. Droplet inilah yang membawakan si virus kemana-mana. Nah, dengan masker maka kita bisa terlindung. Orang yang kita ajak bicara maupun kita harus semuanya pakai masker. Lalu tetap di rumah dan menjaga jarak. Kok suruh tetap di rumah toh? Sebetulnya ya boleh pergi keluar, tetapi harus diperhitungkan kalau memang itu perlu, karena di luar sana banyak orang tanpa gejala atau OTG yang belum tahu pasti nanti akan menularkan kepada orang lain. Lalu tidak berjabat tangan. Tadi tangannya kan penuh dengan virus ya. Segera mengganti baju atau mandi kalau dari luar. Memang ini sebetulnya kita dilatih untuk kembali kepada hal-hal yang orang zaman dahulu sudah sampaikan. Ya kan, dalam zaman dahulu itu di luar pintu rumah itu sudah ada tempat cuci tangan, tempat cuci kaki, ya kan? Sampai di rumah langsung bajunya dilepas, mandi, nah ganti baju. Saat ini harus seperti itu. Kemudian bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang disentuh, misalnya handle pintu, kemudian meja, kemudian pegangan kursi, itu harus sering dibersihkan dengan desinfektan. Lalu kemudian bagaimana pencegahan yang lain? Ini tadi pencegahan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Nah, sekarang bagaimana terhadap tubuh kita? Virus itu nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh yang mempunyai imunitas tinggi, dia akan terjaga. Artinya begini, kalau ilmu matematikanya, jumlah virus masuk ke dalam tubuh, itu akan menimbulkan sakit kalau jumlahnya mencukupi. Lalu tadi saya sampaikan inang atau hostnya kuat. Nah, hostnya kuat ini yang perlu kita tingkatkan. Supaya apa? Sebanyak apapun virus yang masuk, kalau hostnya ini kuat, maka virusnya akan kalah. Dengan apa? Yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi gizi seimbang, lakukan aktivitas fisik. Jadi setiap hari itu harus aktivitas fisik. Dengan di rumah saja tidak cuma tidur-tiduran, tapi harus ada aktivitas fisik. Berjemur di pagi hari, ya kan? Istirahat yang cukup, tidak merokok, kalau perlu minum suplemen vitamin. Lalu kendalikan penyakit penyerta. Nah, ini yang perlu digarisbawahi lagi. Penyakit penyerta itu adalah misalnya kita sudah punya penyakit tertentu. Misalnya seperti saya punya penyakit diabetes, punya hipertensi, punya penyakit jantung. Nah, ini harus dikendalikan dengan baik. Karena apa? Karena orang yang sudah punya penyakit penyerta, lalu kemudian nanti dapat virus, maka dia akan lebih rentan daripada yang tidak. Di DIY selama pandemi ini ada 8 kasus kematian yang positif COVID. 8-8-nya mempunyai penyakit penyerta. Nah, kalau ini tidak dikendalikan dengan baik, maka virus itu akan lebih senang dan lebih rentan terhadap orang-orang yang punya penyakit penyerta. Lalu tetap tenang dan menyingkapi informasi dengan baik. Kita nggak perlu terlalu tegang, kemudian terlalu was-was. Karena apa? Karena itu akan menurunkan imunitas. Nah, banyak informasi-informasi yang sebetulnya tidak tepat. Saya bilang tidak benar bukan ya, tapi tidak tepat atau kurang tepat. Nah, itu harus bisa kita sikapi, karena dengan demikian maka ternyata penyakit ini menyebabkan begitu ya, kan gitu ya.
Nah, ini tidak disikapi dengan baik. Cara menyikapinya bagaimana? Cari informasi yang resmi. Kami punya website, kementerian punya website, WHO punya website, dan semuanya punya hotline. Nah, itu. Ini imunitas. Jadi untuk hostnya tadi, untuk kita itu harus ditingkatkan imunitas dengan berbagai hal tersebut. Lalu kemudian begini, kalau orang yang sudah terdeteksi bahwa dia positif terkena virus, maka dia tentunya terkonfirmasi positif di laboratorium, tentunya harus diisolasi. Nah, isolasi kalau di DIY, kalau yang positif saat ini masih tetap di rumah sakit, karena kita punya banyak rumah sakit yang masih punya tersedia tempat tidur. Nah, tetapi memang ada yang bisa diisolasi mandiri. Nah, lalu apa isolasi mandiri itu dan di mana? Isolasi mandiri bisa di rumah saja, bisa di shelter, bisa di hotel. Nah, enak ya kalau di hotel. Bisa di rumah sakit. Nah, kami di DIY masih di rumah sakit. Lalu memang kami punya shelter untuk isolasi di masing-masing kabupaten kota, tapi itu digunakan untuk isolasi antara. Artinya begini, dia tidak positif yang diisolasi di situ, tapi misalnya orang baru datang, kemudian kita RDT, oh ya kita rapid test. Kalau hasilnya reaktif, maka dia akan diambil PCR swabnya. Untuk menunggu swab itu, maka dia diisolasi di shelter kalau di tempat kita. Nanti kalau positif, dia dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakit kita masih cukup bisa menampung. Supaya apa? Supaya termonitor, status kesehatannya ini termonitor. Nah, kemudian siapa sih yang harus masuk ke dalam isolasi? Nah, kalau kita mempunyai gejala yang mengarah, tentunya ini harus diperiksakan ke pelayanan kesehatan. Kalau tidak mau, karena saya cuma pusing-pusing sama flu, isolasi mandiri boleh. Lalu bagaimana kalau di isolasi mandiri? Tadi saya sampaikan, isolasi mandiri di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Lalu orang dengan pemantauan ODP itu adalah orang yang misalnya datang dari luar, maka dia masuk ke sini kita anggap sebagai ODP, apalagi di luar itu adalah daerah zona merah. Nah, lalu kemudian juga orang yang misalnya, oh saya kemarin itu ada di lokasi yang tidak, yang di situ ternyata ada orang yang positifnya, atau saya melakukan pemeriksaan terhadap, nah ya kan, nah ini bisa sebagai ODP. Nah, ini juga harus isolasi. Lalu tadi yang PDP menunggu hasil swab, tadi yang saya sampaikan menunggu hasil swab. Kemudian yang rapid testnya reaktif. Nah, jadi kalau saya punya niat mandiri nih mau ke lab untuk rapid test, ternyata saya reaktif, maka harus mengisolasi diri selama 14 hari. Nah, protokol isolasi mandiri selama 14 hari ini harus dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah hindari kerumunan. Artinya begini, kalau kita sudah berisolasi diri kan mestinya kan tidak keluar-keluar. Nah, tidak keluar-keluar. Lalu apa yang harus dilakukan? Selama isolasi harus menggunakan masker. Di rumah menggunakan masker. Karena apa? Di rumah itu kan juga ada keluarganya. Isolasi mandiri di situ tapi ada keluarganya, supaya tidak, kalau dia positif tidak menulari. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nah, itu. Lalu pastikan ini ya tetap yang saya sampaikan tadi harus dilakukan, cuci tangan, lalu makan dengan piring yang sendiri ya, piring gelasnya untuk si yang diisolasi itu sendiri. Lalu kemudian, nah ini yang penting, cek suhu tubuh. Nah, kalau suhu tubuh kita nanti lebih dari 37,5, 37,6 gitu aja. Nah, ini ayo terus segera cari
pelayanan kesehatan saja, artinya terus ke rumah sakit saja atau ke puskesmas. Karena apa? Oh, berarti ini sudah ada gejala, nanti akan diperiksa lebih lanjut. Juga kalau ada keluhan batuk, pilek dan sebagainya. Nah, kemudian terapkan cuci tangan dan sebagainya sudah. Nah, ini selama isolasi mandiri itu orang harus tadi saya sampaikan daya tahan tubuhnya. Jadi harus juga makan bergizi, berjemur tiap pagi. Kalau teman-teman lihat yang ada di dulu, yang awal-awal itu ada di Pulau Galang atau mana ya, itu kan para pendatang yang diisolasi itu diajak senam, diajak ini, untuk apa? Untuk imunitasnya. Kalau imunitasnya baik, jadi virus ini kalau tubuh kita kuat, imunitasnya baik, tidak menimbulkan apa-apa. Makanya disebut OTG. Meskipun dia dites itu positif. Yang kita khawatirkan adalah menular kepada orang lain dan orang lain itu tidak bagus imunitasnya. Atau tadi saya bilang komorbid yang punya penyakit penyerta. Nah, ini kan bahaya. Sebetulnya kita bahaya seperti itu. Kalau semua orang itu tegap-tegap, sehat-sehat, imunitasnya bagus, kita nggak akan khawatir. Tapi kita punya orang tua, apalagi DIY ini lansianya sangat tinggi. Nah, kalau kita tidak kenceng untuk memegang yang positif itu, nanti bisa menularkan kepada yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya adalah bahwa virus ini masih ada dan ini bisa digunakan untuk adik-adik nanti dalam memberikan penyuluhan di lingkungannya, dan saya berharap juga para milenial ini ikut membantu kita mensosialisasikan yang benar. Ya, perilaku protokol kesehatan ini harus ditepati. Pemerintah sudah menyiapkan itu dan sudah menegaskan bahwa kita harus memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian tingkatkan imunitas. Itu yang penting. Mungkin sampai di sini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.